Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai ayat 17. Kita masih dalam seri renungan dari kitab Roma saudara. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita merenungkan dan belajar bagaimana supaya kita mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya setiap kita rindu mengalami janji Tuhan, karena saya percaya janji Tuhanlah yang terbaik yang bisa kita alami di dalam perjalanan hidup ini. Dan saya juga percaya ada janji-janji yang luar biasa yang Tuhan persiapkan bagi setiap orang, bagi setiap pribadi, siapapun dia, dimanapun dia dan bagaimanapun kehidupannya. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan persiapkan bagi orang tersebut. Hanya yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dia akan mengalami di dalam perjalanan hidupnya atau tidak. Karena sekali lagi, tidak semua orang yang akan mengalami janji firman Tuhan. Apakah Tuhan punya janji bagi setiap orang yang pernah hidup di dunia ini? Ya. Tetapi apakah semua orang akan mengalami janji-janji firman Tuhan dalam hidupnya? Belum tentu saudara. Dan kalau kita rindu mengalami janji-janji firman Tuhan, maka kita harus belajar dari firman Tuhan bagaimana supaya kita mengalami janji Tuhan tersebut di dalam hidup kita. Nah saudara, itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Dengan satu kerinduan saudara, kita akan hidup sebagaimana seharusnya supaya kita mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya nanti kita akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Dan saya sangat rindu saudara mendengarkan kesaksian saudara, di mana saudara menyaksikan bahwa benar pada akhirnya saudara mengalami janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Ataupun bahkan mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara sudah mengalami janji firman Tuhan. Silahkan saudara tuliskan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga bisa membaca dan imannya dikuatkan untuk hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, supaya dia meraih janji firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis, sehingga saudara dengan gampang dapat memahaminya. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah.
sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bagaimana supaya umat-umat Tuhan hidup menurut kehendak Tuhan, dan kemudian pada akhirnya mereka mengalami janji-janji firman Tuhan. Dan hari ini pun saya rindu kita belajar bagaimana supaya dalam hidup kita menerima dan mengalami janji-janji firman Tuhan. Di ayat 17 dengan tegas di sana dikatakan, saudara, bahwa dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, siapakah yang berhak menerima janji Allah? Siapakah yang berhak mengalami janji Allah di dalam kehidupannya? Ahli waris. Orang yang menjadi ahli warislah yang akan berhak menerima janji-janji itu. Dan kemudian selanjutnya, siapa yang akan menjadi ahli waris? Sekali lagi ayat 17 itu dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Orang yang akan menjadi ahli waris adalah orang yang merupakan anak-anak Allah. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, lebih jauh kita bertanya, siapakah yang merupakan anak Allah yang sesungguhnya? Semua manusia diciptakan oleh Allah. Tetapi di dalam firman Allah berkata bahwa Dia pernah berkata bahwa iblis adalah bapamu. Berarti ada anak-anak iblis sekalipun dia ciptaan Tuhan. Karena dia tidak hidup menurut kehendak Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak mengikut Tuhan. Nah, siapa yang merupakan anak-anak Allah? Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Siapakah anak Allah yang akan menjadi ahli waris, yang akan menerima janji Allah? Supaya kita belajar, saudara, dan kita menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan yang sebagaimana seharusnya kita sebagai anak Allah yang akan menjadi ahli waris dan menerima janji-janji Allah. Nah, saudara, di ayat yang ke-14 di sana ditegaskan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tadi siapa yang akan menerima janji Tuhan? Ahli waris. Siapa yang menjadi ahli waris? Anak-anak Allah. Siapa yang merupakan anak Allah? Ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi hari ini bagaimana supaya kita mengalami janji firman Tuhan? Hiduplah sebagaimana seharusnya sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kehidupan anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Allah lah yang merupakan anak-anak Allah. Jadi, saudara, menjadi orang Kristen tidak otomatis menjadikan orang tersebut sebagai anak Allah. Tidak otomatis menjadikan orang tersebut menjadi pewaris-pewarisnya Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan. Hari ini mari kita renungkan bersama kehidupan kita, saudara. Sebagai orang-orang Kristen, apakah kita sudah merupakan anak-anak Allah? Bukti kita adalah anak Allah, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dan jika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah dan kita hidup sebagai anak Tuhan, kita akan menjadi ahli waris yang akan menerima janji-janji Tuhan. Nah, pertanyaan lebih jauh lagi, saudara, apa buktinya, apa cirinya seseorang hidup dipimpin oleh Roh Allah? Karena kalau orang yang dipimpin oleh Roh Allah lah yang merupakan anak Allah, saya percaya semua kita rindu untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Tapi yang menjadi pertanyaannya kembali adalah, apa buktinya
seseorang dipimpin oleh Roh Allah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan sekali lagi ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Oke, jadi kita mencatat bahwa anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Anak Allah adalah ahli waris, dan ahli waris akan menerima janji-janji. Artinya orang yang dipimpin oleh Roh Allah lah yang akan menerima janji Tuhan. Nah, apa bukti dipimpin oleh Roh Allah? Kita akan melihat ada 3 ciri orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah. Orang yang hidup oleh Roh Allah. Ayat 13, yang pertama ayat 13, saudara. Di sana dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi di sini, saudara, ditegaskan bahwa orang yang hidup menurut daging akan mengalami kematian, akan mengalami maut. Tetapi jika hidup oleh Roh, maka akan mengalami hidup. Dan kalau hidup oleh Roh, tadi dikatakan bahwa adalah anak-anak Allah yang sesungguhnya. Nah, tapi apa cirinya hidup oleh Roh? Lihat ayat 13 bagian B itu, saudara. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Jadi bukti hidup oleh Roh, orang tersebut akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhnya dan dia akan mengalami kehidupan. Jadi ciri-ciri orang yang hidup oleh Roh adalah orang yang mematikan perbuatan dagingnya. Atau dengan kata lain, orang yang mematikan perbuatan-perbuatan dosanya. Jadi ciri orang yang hidup oleh Roh adalah hari demi hari dia mematikan perbuatan dosanya. Hari demi hari dia mematikan tabiat dosanya. Hari demi hari dia mematikan pikiran, karakter, sifat, perkataan, dan semuanya. Hari demi hari berproses menjadi semakin baik karena dia mematikan dan mematikan dan mematikan perbuatan-perbuatan dosanya. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara dipimpin oleh Roh Allah? Tidak susah untuk melihat, saudara, apakah kita berproses semakin baik? Kita semakin baik dan semakin jauh dari dosa karena hari demi hari kita dipimpin oleh Roh Allah mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Itu sebabnya anak-anak Allah harusnya bertumbuh, pasti bertumbuh. Kenapa? Karena dia dipimpin oleh Roh Allah. Buktinya dipimpin oleh Roh Allah, hari demi hari dia mematikan perbuatan-perbuatan dosa, hari demi hari dia mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dia tidak langsung sempurna, dia tidak langsung menjadi baik sekali, tetapi dia berproses oleh karena Roh Allah mematikan perbuatan-perbuatan dagingnya. Jadi ciri-ciri kita hidup dipimpin oleh Roh Allah adalah hari demi hari kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Adakah kita hidup dipimpin oleh Roh Allah? Dan oleh Roh Allah itu kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa kita. Ataukah hari ini kita sedang menikmati hidup dalam dosa? Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Kalau kita hidup dipimpin Roh Allah, dan buktinya kita dipimpin oleh Roh Allah, kita mematikan perbuatan-perbuatan dosa kita, maka kita akan mengalami janji-janji Allah sebagai anak Allah, sebagai ahli waris di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Bukti dipimpin oleh Roh Allah, mematikan perbuatan daging, mematikan perbuatan dosa. Bukti kedua dipimpin oleh Roh Allah. Lihat ayat yang ke-15, saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh, yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan lihat berikutnya, saudara, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, panggilan ya Aba, ya Bapa itu adalah panggilan keintiman dengan Bapa. Dan oleh roh itulah kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi saudara, ciri kedua orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah adalah dia hidup intim dengan Bapa. Karena roh itu membawa dia dekat dengan Bapa, membawa dia intim dengan Bapa.
ada hubungan yang melekat dengan Bapa, ada kedekatan dengan Bapa. Itulah ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Karena roh itu pasti akan membawa dia semakin dekat kepada Bapa. Kalau ada orang yang berkata dia anak Allah tapi dia jauh dari Tuhan, maka dipertanyakan. Kalau memang dia anak Allah, maka roh Tuhan pasti akan membawa dia semakin intim, semakin dekat dengan Bapa. Bukti kedua, saudara, kita hidup dipimpin oleh Roh Allah sehingga kita akan menerima janji-janji Allah adalah kita hidup intim dan dekat dengan Bapa. Roh yang akan menolong kita dekat dengan Bapa. Kemudian yang terakhir, saudara, ayat yang ke-16. Roh itu, maksudnya roh Allah yang ada dalam diri kita akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ciri ketiga, orang yang merupakan anak Allah yang akan menerima janji Allah, yang dipimpin oleh Roh Allah yang akan menerima janji Allah, adalah orang yang bersaksi bersama-sama dengan Roh Allah. Artinya Roh Allah itu mendorong dia untuk hidup bersaksi kepada orang lain, untuk hidup menjadi kesaksian kepada orang lain. Karena Roh Allah akan bersaksi bersama-sama dengan rohnya bahwa dia adalah anak Allah. Apa yang dia saksikan, dia akan membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dia akan menjadi terang, dia akan menjadi saksi. Itu sebabnya, saudara, kalau ada orang yang berkata bahwa dia adalah anak Allah, padahal dia tidak rindu menyaksikan Allah di dalam dirinya, tidak rindu menyaksikan keselamatan yang dia terima, janji Allah, berkat Tuhan yang dia terima, dipertanyakan, saudara. Karena orang yang merupakan anak Allah, Roh Allah ada dalam dirinya, maka roh itu pasti akan bersaksi bersama-sama dengan kita. Adakah saudara punya kerinduan bersaksi kepada keluarga saudara, kepada orang tua saudara, kepada orang-orang terdekat saudara bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus mengasihi mereka? Orang yang sudah menjadi anak Allah pasti rindu bersaksi. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Di pagi hari ini kita sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita sudah berjuang. Mungkin selama ini saudara sudah berjuang banyak hal. Dalam bisnis saudara, dalam semua yang saudara kerjakan. Dan saya percaya dalam semuanya itu saudara rindu mengalami janji Tuhan. Dan bagaimana supaya saudara mengalami janji Tuhan dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara? Jadilah ahli waris. Bagaimana jadi ahli waris? Jadilah anak Tuhan. Bagaimana menjadi anak Tuhan? Di ayat 24 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Hiduplah dalam pimpinan Roh Allah, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Apa buktinya kita dipimpin oleh Roh Allah? Yang pertama, oleh Roh Allah yang ada dalam diri kita, kita mematikan perbuatan dosa dalam hidup kita, sehingga hari demi hari hidup kita semakin baik. Bukti dipimpin oleh Roh Allah yang kedua adalah bahwa oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kita intim dan dekat dengan Bapa. Roh itu akan membawa kita dekat dengan Bapa. Dan yang ketiga, oleh roh itu kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati saudara dalam segala kegiatan saudara hari ini. Biarlah janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Untuk mengalaminya, hiduplah sebagai anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelumnya, buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan, untuk melangkah hidup dalam pimpinan Roh Allah. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan.
dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik,
Tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus. Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang
kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.